Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada Jumat kedua ya, sesuai jadwal kita kaji tentang hadis, dan hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-40. Sudah dilihat kalau di situ sampai 42 ya, tapi di buku saya di syarahnya sampai 50 hadis ini. Ya lebih banyak di sini karena ini memang ditambahkan oleh si penulisnya, ada sekian hadis lagi ya. Nanti kita lihat aja mana nanti kitab hadis apa lagi yang kita akan kaji. Mari kita mulai sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Hadis ini terdiri dari dua ya, ada hadis qauli marfu, ada hadis ya qauli mauquf. Mungkin agak sedikit rumit ya, enggak apa-apa saja. Hadis qauli marfu itu Nabi yang ngomong ya. Jadi kalau ada Nabi yang ngomong, Nabi yang melakukan, namanya marfu. Tapi kalau sahabat yang ngomong, yang melakukan, namanya mauquf. Apa namanya? Mauquf. Kalau tabi'in yang melakukan namanya maqtu. Itu istilahnya dalam ilmu hadis itu ya. Nah, yang disebut dengan qauli marfu itu ketika Nabi sampaikan kun fid dunya. Nah, itu. Jadilah kamu di dunia, ya kan? Sedangkan hadis qauli mauqufnya adalah perkataan Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah, kalau kamu berada di sore hari jangan menunggu pagi. Nah, coba kita terjemahkan dulu secara letterleknya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar, salah satu putra dari Umar bin Khattab dan adik dari siapa itu anaknya Umar ya, yang istri Nabi itu Hafsah, mohon maaf bukan Sofia, Hafsah. Hafsah itu salah satu istri Nabi, dan Hafsah itu putrinya Umar. Dia punya adik adalah Abdullah bin Umar ya. Makanya di sini di dalam tulisan hadis ini apa? An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ya kan? Apabila ada sahabat dan ayahnya juga sahabat, maka kata akhirnya selalu dibaca radhiyallahu anhuma, mendoakan keduanya, bapak dan anak. Artinya apa radhiyallahu anhuma? Semoga Allah ridho kepada mereka berdua, ya kan? Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Kata Abdullah bin Umar,
Ini terkait dengan Abdullah bin Umar perlu saya sampaikan, di zaman Nabi itu banyak sahabat Nabi yang namanya Abdullah ya. Ini nama pasaran masa kira-kira begitu ya. Nama pasaran. Dan ada 4 nama sahabat muda ya. Nama awalnya Abdullah. Dan ini orang-orang alim, muda tapi alim. Ya, mereka diberi gelar al-abadilah al-arba'ah, ulama muda di zaman Nabi yang bernama Abdullah. Siapa aja? Di antaranya nih Abdullah bin Umar, ada lagi Abdullah bin Abbas, ada lagi Abdullah bin Zubair, ada lagi Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu 4. Itu muda-muda tapi ulama, ya, orang-orang pintar. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah ini memegang, akhadha, memegang apa ini? Pundak. Pundak. Jadi kebiasaan Nabi itu kadang-kadang menasihati sambil megang pundak, ya, atau menepuk, ya, dan seterusnya. Itu tradisi begitu juga di kita kadang-kadang terjadi itu antara kita dengan teman, ya, bahkan antara kita dengan siswa kalau yang apa namanya yang guru, ya, atau antara apa namanya dosen dengan mahasiswa. Tapi kadang-kadang zaman sekarang itu suka dipahami pelecehan seksual. Nah, itu hati-hati juga itu. Iya kan, zaman dulu itu kalau ada guru nyubit gemes itu kan biasa aja. Sekarang tuh bisa bahas masalah. Iya enggak? Iya, kalau sekarang bapak nyubit anak perempuan, anak tetangga nyubit gemes, dia bisa lapor itu. Iya, pelecehan. Nah, kan gitu. Zaman sekarang, Pak. Jadi hati-hati, banyak aturan. Iya kan? Betul enggak? Ya, kalau dulu biasa aja itu. Ya. Iya. Nah, ini kata ulama mengungkapkan Nabi memegang pundak ini sebagai tanda keakraban, kan gitu. Ya kan, ada juga cerita seorang sahabat ketemu Nabi langsung menunduk dan duduk di depan Nabi sambil lututnya itu juga ditempelkan, kan gitu. Nah, itu juga terjadi, jadi menandakan kedekatan. Ya. Faqala, ketika Nabi, kata Abdullah bin Umar, memegang pundakku, Nabi berkata, kun fid dunya. Ini kata-kata kun ini kepada siapa? Abdullah bin Umar sebetulnya, tapi ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua, termasuk kepada kita. Meskipun tujuan Nabi kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini. Jadi yang diomong dunia ini bukan dunia yang lain, ya. Dunia ini, dunia kita hidup. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu orang asing. Saya mau tanya nih, ini pengalaman Bapak Ibu semua pasti udah ngalamin. Kita kalau berada di tempat asing yang pertama kali kita sampai situ, ya, berada di situ, apa yang terjadi? Kita orang asing nih, baru pertama kali di tempat itu, atau satu kampung lah, ya. Kita ke Jawa nih, ke Solo misalkan, kita tinggal di sana mungkin sebulan. Apa yang terjadi? Apa yang kita rasain? Hah? Apa, Bu? Langsung kita mencak-mencak atau kita belaga orang lama gitu? Hah? Nah, pasti ada sikap, ya kan? Ada sikap. Kalau kita berada di tempat baru, kita kan belum tahu tuh gimana kondisi di situ, gimana masyarakat di situ, gimana adat di situ. Maka yang timbul apa? Sikap apa? Hati-hati. Itu yang benar. Hati-hati. Jangan salah ucap, jangan salah langkah, ya enggak? Beda tempat, beda tradisi, beda tempat, beda adat. Iya kan? Contoh, kalau kita ke Arab, ke Mekah, ya, ke Madinah lagi haji itu,
Orang Arab ya, kalau megang kepala itu biasa, malah akrab. Kepala dipegang nih, dia tepuk kepala kita. Biasa. Kalau kita ada orang nepuk kepala kita apa? Berantem. Kamu ngapain kepala saya tepuk-tepuk gitu kan? Kalau bagi mereka akrab. Iya kan? Akrab. Kan beda itu, beda adat gitu. Iya enggak? Nah, kalau misalkan contoh di barat, cipika-cipik itu biasa, laki perempuan ya. Lah kalau kita cipika-cipik sama bini tetangga, gimana tuh? Berantem enggak? Ngapain juga cipika-cipiki? Kurang kerjaan kan? Tapi itu tradisi Pak, nggak bisa gitu loh. Kadang-kadang ya itu sesuai dengan. Nah, ketika kita berada di tempat yang asing, otomatis sikap yang muncul adalah hati-hati. Otomatis kalau sudah hati-hati ada sikap waspada. Nggak sembarangan. Ya nggak sembarangan. Itulah yang Nabi gambarkan. Kalau kalian hidup di dunia ini, bersikaplah seperti orang asing. Ya, orang asing itu seperti musafir, ya kan? Musafir nanti sebutkan di sini. Ya, orang asing. Kenapa? Karena dia ini tahu kalau kita di dunia ini tidak selamanya. Maka bersikaplah seperti orang asing. Au abir sabilin, atau orang yang lewat. Orang yang lewat ini musafir lah, boleh dibilang abir sabil, orang yang lewat jalan. Ada dua yang Nabi sampaikan, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Orang musafir itu kalau dia pergi, apa yang dia lakukan? Bawa bekal kan? Bawa bekal. Ya. Kalau dia bawa bekal secukupnya apa sebanyak-banyaknya? Kalau sebanyak-banyaknya nggak sanggup gitu orang musafir. Masa kita mau bawa kompor, dapur, bawa nggak mungkin lah. Ya, kecuali zaman sekarang ada itu apa namanya mobil rumah ada ya. Mobil rumah nggak, orang yang nggak punya rumah. Ya tapi kan biayanya mahal juga itu kalau mobil rumah itu kan. Kalau di barat iya liburan pakai mobil rumah, nggak perlu nyewa hotel. Ya, artinya bawa bekal. Jadi Nabi gambarkan hiduplah dunia ini seperti orang asing dan orang musafir. Orang musafir itu pasti dia bawa bekal, dan orang musafir dia akan tinggal selamanya atau sementara di tempat dia musafir. Hah? Selamanya? Sementara dia pasti akan kembali ke asalnya. Ini Nabi nyampaikan kalian itu di dunia seperti musafir. Kalian gak selamanya, kalian pasti akan kembali ke tempat asal kalian. Mana tempat asal kita? Ayo sama tanya, tempat asal kita di mana? Surga, bukan neraka. Kalau Anda ke neraka berarti salah pulang kampung, salah mulang tiuhnya. Tahu mulang tiuh tahu orang Lampung? Salah, nggak pulang ke kampungnya. Beda alamat. Itu kita alamatnya surga. Kampung orang tua kita, leluhur kita, Nabi Adam di mana? Surga. Maka Nabi sampaikan nih, ya. Nabi sampaikan kalian di dunia ini hiduplah seperti orang asing atau musafir. Kalau orang musafir berarti menyiapkan bekal supaya di jalannya tidak susah. Begitu juga kita hidup di dunia ini apa? Siapkan bekal di dunia boleh, nggak apa-apa. Kita perlu hidup, perlu makan ya, perlu rumah ya, tapi secukupnya. Kadang-kadang kita tidak berpikir musafir, seakan-akan dunia ini bikin rumah segede-gedenya, bikin rumah sebanyak-banyaknya. Ini kata Nabi keliru. Kalian musafir ngapain bikin rumah gede-gede? Ngapain bikin rumah banyak-banyak?
kalian pasti kembali ke asal kalian. Oh, nah asalnya pertama setelah mati kita masuk ke dalam tanah, tempat kita diciptakan dari asal tanah, kemudian nanti akan dikembalikan di alam apa? Akhirat. Apa? Surga, mestinya masuk surga. Maka dari itu, ya, Abdullah bin Umar menyampaikan nasihat. Salah satu cara kita bisa menyiapkan bekal baik di dunia ini maupun untuk hidup nanti kita di akhirat, ya, adalah apa? Menggunakan waktu sebaik-baiknya. Apa kata beliau? Nah, ini disebut dengan mauquf tadi, qauli mauquf, ya, perkataan sahabat yang memang bisa dijadikan dalil. Idza amsayta fala tantadir shabah. Tuh, ini nasihat dia nih. Ketika Nabi sampaikan, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau, ya, kalian seperti musafir. Kata Abdullah bin Umar, apabila kamu berada di sore hari maka jangan tunggu pagi. Apa maksudnya? Apabila kamu ada di sore hari jangan tunggu pagi. Jangan menunda-nunda kebaikan. Kebaikan itu banyak. Tidak mesti yang besar, yang kecil juga kebaikan. Kalau memang hari ini kita bisa ngaji, iya kan? Lagi sehat nih. Lagi sehat, lagi enak, pikiran lagi lapang, iya kan? Ya ini kan awal-awal bulan masih lapang lah. Ya biasanya kalau akhir bulan mulai bengkok, mulai sempit gitu kan. Ya Bu ya, kalau akhir bulan kan sempit karena persediaan udah mulai menipis, ya kan? Silakan datang, apa? Sholat subuh berjamaah, ya. Kemudian ada pengajian. Ini amal yang tidak boleh ditunda. Kita nggak tahu ternyata besok subuh lagi tidak ada waktu, paham nggak? Nanti juga masih ada waktu. Itu kan pikiran kita tuh. Nanti juga masih ada waktu. Nanti aja bisa. Nanti. Makanya kata Nabi, salah satu amalan setan itu bilang nanti. Yang kedua kalau, jikalau. Jadi kalau kita bilang nanti, kapan sampean mau ngaji? Nanti aja lah, sekarang kan masih muda kan gitu. Ya nanti kan masih ada kesempatan. Nah, ini bilang nanti ini omongan setan. Iya kan? Nanti. Iya. Kapan mau sholat berjamaah? Nantilah. Nanti. Semuanya nanti. Pada kata beliau, kalau Anda berada di sore hari dan Anda bisa melakukan perbuatan kebaikan di sore hari, lakukan. Kenapa? Jangan nunggu pagi. Waktu bukan kita yang punya, tapi siapa? Allah. Kita hanya diminta memanfaatkan waktu. Kita nggak punya waktu, Pak. Kita punya waktu nggak? Enggak, manusia nggak punya waktu. Kita hidup dalam waktu. Jangan dipikir ini waktu punya saya. Enggak, kita nggak punya waktu, Pak. Yang menciptakan waktu Allah, ya, untuk kita hidup dalam waktu. Makanya ada gerak itu antara apa? Waktu dan ruang, kan gitu. Disinilah kita harus belajar. Jangan nunggu pagi. Kenapa? Karena waktu bukan kita yang punya, Allah yang punya. Khawatir besok pagi sudah selesai hidup. Ini kemarin belum lama, mungkin baru 3 hari. Kaget juga, masih muda, lahir 78. Tapi alhamdulillah sepanjang saya ngisi pengajian di masjid itu di Sukarame, anak ini rajin. Ya, rajin sholat berjamaahnya. Tiba-tiba habis sholat jamaah asar ngeluh sakit dadanya. Dadanya sakit kayak orang panas, dikerok sama istrinya. Rupanya enggak baik-baik. Masuk ke rumah Noel enggak selamat, meninggal. Maghrib meninggal. Kena sakit jantung. Ya. Iya kan? Siapa yang tahu coba? Siapa yang tahu? Enggak ada.
Ada lagi mungkin sebulan yang lalu teman saya dosen juga perempuan, masih muda umurnya, lahir 75. Iya enggak? Perut sakit, ya enggak? Perut sakit nih. Kata suaminya, wah mungkin mah ya kasih obat mah agak enakan gitu kan. Udahlah di rumah. Subuhnya kerasa lagi sakit perut lagi. Dibawalah ke UGD di Urip ya. Belum lama lewat di situ. Tuh, siapa yang jamin waktu? Enggak ada kecuali Allah. Kita enggak. Kita bukan yang punya waktu. Punya waktu siapa? Allah. Kita hanya berada di dalam waktu. Janganlah pernah menyia-nyiakan waktu. Maka ada peribahasa apa? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah hari-hari yang lalu akan kembali. Kita masih ingat nih. Saya jujur aja Pak. Saya kira semuanya ngerasain ya. Saya ini juga manusia. Ustadz juga manusia. Coba pernah nggak terbayang masing-masing ini? Kalau lagi ada masalah berat, pasti kita kembali ke masa lalu ya. Kayaknya pengen kayak dulu aja deh. Enak kita sendiri, masih ada orang tua, masih begini, masih begitu, ya kan? Itu manusia begitu, hanya bisa begitu. Kita nggak bisa balik lagi, bisa? Manusia semuanya hanya bisa membayangkan, ya Allah dulu hidup. Makanya kalau dalam teorinya Plato, ini filsafat nggak apa-apa dikit filsafat, manusia itu hidup dia seperti bayang-bayang. Yang ada di itu bayang. Ini gelas aqua botol ini bayang. Hakikatnya bukan ini. Hakikatnya yang ada di kepala kita. Saya ambil contoh. Harimau, kita tahu kan harimau ya. Andai kata harimau itu punah, nggak ada, mesti kebayang nggak bentuknya? Mesti kebayang nggak? Nah, itulah kata Plato, hakikat yang ada makhluk di dunia ini bukan ininya, fisiknya, tapi apa? Itu hakikatnya apa? Bentuk bayangnya. Kita masih kebayang kan? Manusia aja bisa menggambarkan dinosaurus ya. Orang belum pernah hidup kan? Maksudnya lama banget. Itu manusia. Makhluknya punah, bendanya nggak ada, tapi masih kebayang. Sama dengan produk-produk yang kita pakai zaman dulu. Ada kan? Wah, ada merek makanan, tapi udah nggak ada, masih kebayang nggak itu ininya, gambarannya? Masih ada. Kita pun demikian. Kita semua ini nanti mati, Pak. Kebayang nggak orangnya? Kebayang nggak orangnya? Itu ada guru saya itu, udah nggak ada dia, tapi masih kebayang. Oh, kebaikannya dulu sama saya baik banget. Itulah manusia. Kita akan menjadi sejarah ya di masa akan datang. Kita ini nggak punya waktu. Waktu nggak akan kembali. Wa idza asbahta fala tantadiril masaa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan nunggu sore. Ini yang paling susah pagi nih Pak, jujur aja. Orang susah bener bangun subuh, ya bener nggak? Nggak termasuk anak-anak kita Pak. Zaman sekarang ini susah bener, mohon maaf ya. Kalau zaman saya dulu masih anak-anak, ibu ngomong udah langsung bangun, karena tahu kalau nggak bangun disiram. Iya, zaman dulu. Sekarang nggak bisa Pak anak-anak itu. Kita gebrak-gebrak, susah. Kalau saya udah begitu, udah 3 kali ngomong nggak bangun, udah tarik kupingnya. Iya, kalau yang udah gede malu, biasanya udah 3 kali bangun deh. Kalau saya tarik kupingnya, bangun, sholat. Kita harus berani begitu. Karena apa? Mereka hidupnya zamannya zaman apa? Zaman JZ. Zaman apa? Itu dia. Medsos. Teknologi. Hidupnya sehari-hari dengan teknologi. Ya coba bayangkan dunia gitu gambarnya tiap hari. Kita ambil juga, memang salah juga nggak dikasih HP marah ya nggak? Ini punya orang tua jadul gitu kan, anak minta HP aja nggak dibeliin kayak gitu, ya enggak. Makanya dulu anak saya pondokin, di pondok nggak pakai HP, nggak boleh. Ya nggak boleh. Saya beliin HP-nya tapi kan nggak bisa dipakai, ya kan. Nah ini, jadi jangan menunggu nih pagi ini, apalagi masa produksi, ya. Bahkan Nabi sampaikan ya, mohon maaf ini nasihat kiai saya ya.
Saya ingat nasihat kiai saya. Kalau kamu ingin tahu kinerja seseorang, etos kerja seseorang, lihat subuhnya. Jadi bapak-bapak ini kalau punya karyawan, kalau mau milih karyawan, memilih apa pokoknya apa yang kerja segala macam, kalau mau ini lihat subuhnya. Kata kiai saya, kalau orang itu subuhnya bagus, dia melek, bagus begini. Begini, kalau subuhnya melek begini. Tapi kalau subuhnya nggak melek begini, Pak. Bener nggak? Bangun jam 9, gimana? Coba. Bangun jam 8. Bangun jam 6. Saya aja maaf ngomong, kecuali sakit, Pak, kita bangun jam 6 itu. Minum obat kan, biasa minum obat, sakit kan, obat flu kan, ngantukin bisa atau susah itu, Pak, karena pengaruh obat. Tapi kalau udah biasa, kalau kita sehat, itu mohon maaf seperti ada bekernya itu. Jam 4 atau nggak dengar ada yang tarhib udah langsung bangun kita, ya enggak? Itu Pak penting, karena mohon maaf orang tua dulu meskipun nggak ada beker, itu kayak ada bekernya di badannya. Jam 2 langsung bangun dia. Bayangin saya dulu ngeliat nenek saya, aduh ya Allah subhanallah. Jam 2 udah bangun, mulai di dapur nyiapin sambil dia sholat tahajud. Kalau yang dagang siap dagangannya. Sekarang zaman sekarang orang buka toko jam berapa? Jam 10, jam 9. Ya, karena sudah berubah. Tapi kalau yang orang tahu menghargai waktu pagi, itu luar biasa. Kenapa? Kata Nabi, naumatus subhi turithul faqra. Tidur di pagi hari mewariskan kefakiran. Tidur di pagi hari mewariskan kefakiran. Naumatus subhi turithul faqra. Nah, jadi penting tuh, jangan sering tidur subuh, ya subuh tidur, ya kan? Nah itu. Wa khudh min sihatika li maradik, ya. Jadikan waktu sehatmu persiapan untuk masa sakit. Ini luar biasa. Ini kalau kita lihat ilmu manajemen namanya apa? Jadi kita sudah ada mitigasi. Tahu mitigasi? Mitigasi itu kita sudah belajar tentang ada hal-hal yang perlu kita persiapkan, iya kan? Itu kan mitigasi, ada mitigasi bencana, mitigasi gempa, ya enggak? Orang sekarang, negara sekarang yang tidak bisa mitigasi berarti negara yang tidak modern, ya enggak? Jepang itu negara gempa, Pak. Gempa itu tiap hari ada. Makanya dia bikin rumah hotel yang bisa ngikutin goyangan gempa. Itu karena apa? Mitigasi Jepang udah tinggi, ya. Udah hebat mitigasinya. Nah, jadi di dalam pernyataan ini, khudh min sihatika limaradik. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sehat, kalau kamu tahu, ya simpan uangmu yang kamu dapatkan, simpan, tabung. Kenapa? Nanti ada masa sakit kamu butuh biaya, ya enggak? Betul enggak? Wah, Jihadat tahu mungkin ya. Kita kalau nggak ada BPJS bayar, Pak, ya. Sakit itu luar biasa mahal, Pak. Ya, sebanyak-banyaknya duit habis kalau sakit, ya enggak? Habis, Pak. Bu. Iya kan? Jadi di sini ada ajaran dalam agama kita. Baca situasi itu apa? Gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Ini berlaku berbagai hal. Maksudnya apa? Ya, masa sehat jangan poya-poya kan gitu. Ini mumpung sehat jalan-jalan terus, makan yang enak-enak, ngabisin duit, ya enggak? Besok sakit enggak punya duit. Ya, termasuk apa? Waktu sehat kita bisa sholat berdiri, ya enggak? Bisa lama duduk di masjid, bisa baca Quran lama, bisa zikiran lama, bisa sholat berjamaah. Kalau sakit, boro-boro berjamaah, sholat di rumah aja, kadang-kadang di jamaah, kan gitu. Duduk udah nggak bisa lama, baca Quran juga udah payah, sakit. Waktu sehat masa bebas, masa kuat. Waktu sakit masa sempit, betul nggak? Sempit.
Maka gunakan masa sehat ini, saya yakin yang datang di sini sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Meskipun ada sakit yang nggak kelihatan, apa? Sakit mental, sakit jiwa, ya enggak? Ya, tapi yakinlah yang sini semua sehat mentalnya. Kalau nggak sehat nggak ke masjid dia, ya. Beda tempat kan gitu. Kalau nggak sehat. Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatik limautik. Nah, ada mitigasi terakhir yang sangat ini perlu kamu pertimbangkan karena ini menyangkut kesukseskan kamu hidup. Apa? Ya, gunakan masa hidupmu sebelum masa mati. Oh, ini luar biasa. Makanya Nabi bilang ada 5 ya. Gunakan masa muda sebelum masa tua, gunakan masa kaya sebelum masa miskin, gunakan waktu lapang sebelum datang masa sibuk. Ya, gunakan tadi apa? Sehat sebelum sakit. Terakhir ini kata Nabi, gunakan waktu hidup sebelum mati. Kalau 4 ya, lewat masa muda oke. Masa muda nggak bisa balik ini. Kayak kita ini nggak bisa balik. Kita udah tua. Udah punya anak, bahkan punya cucu, nggak akan balik. Tapi masih hidup kan gitu, masih ada masa hidup. Kita dulunya kaya, miskin sekarang, mungkin nggak bisa balik kaya lagi. Tapi kita masih hidup, masih ada kesempatan. Kita sekarang sibuk, masa kosongnya lewat. Ya, mungkin kita nggak seperti luasa berbuat semaunya ketika masa lapang, tapi kita masih hidup. Kita sakit, udah nggak sehat lagi, tapi masih hidup, masih ada kesempatan untuk berbuat. Kecuali yang satu, yang terakhir ini yang nggak bisa apa? Kalau sudah mati mau ngapain? Hidupnya sudah selesai di dunia, hidupnya selesai, tapi menuju hidup yang baru yaitu alam barzakh dan akhirat. Maka mitigasi kehidupan ini luar biasa. Sebelum mati siapkan bekal buat mati. Kita masih hidup, masih ada kesempatan. Sudah waktu muda sudah lewat, oke. Waktu kaya udah lewat, oke. Ya. Waktu apalagi tadi sehat udah lewat, oke. Waktu kosong udah lewat, oke. Masih ada kesempatan waktu hidup. Gunakan. Karena itu yang terakhir, senjata terakhir. Kondisi apapun kamu, kalau masih hidup masih ada kesempatan. Nggak usah kita berhayal di belakang, nggak usah. Jangan bilang lau. Itu kalau itu setan. Ya, karena ada nih rumah tangga juga rusak gara-gara kalau. Udah berumah tangga nggak pernah senang, istrinya protes. Aduh, bapak sayang dulu ada orang mau sama saya. Kalau sekarang dia orang senang, kalau saya jadi sama dia tuh saya nggak kayak sekarang. Nah gitu. Kalau sama dia. Itu jadi berantem kan gara-gara itu kan. Iya, karena menggunakan kata setan tadi, kata kalau. Maka Bu, jangan pakai kata kalau Bu ya. Yang ada sekarang kita hadapi, kita nikmati, itu sebagian dari takdir. Bagian dari takdir. Pernah sih boleh itu, ini mohon maaf ini laki-laki boleh nanya sama istri, Bu, ibu bahagia nggak sama saya? Pernah nanya nggak? Saya mau nanya nih, bapak-bapak ini punya, pernah nanya nggak, Bu, ibu bahagia nggak sama saya? Hah? Tanya dong, tanya, ibu bahagia nggak sama saya? Kan begitu. Nanti dibalikin, ibu nanya sama suami, bapak bahagia nggak sama saya? Kan jadi fair tuh. Kalau kata si istri, nggak bahagia sama bapak, susah terus. Nanti bapaknya bilang, saya juga sama ibu, susah terus. Kan akhirnya apa? Tahu kekurangan. Oh iya, kita kurang Bu ya. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna, pasti ada kurang. Ya, itulah hakikatnya kita. Hakikatnya kita. Maka kalau orang tua dulu jarang itu yang namanya pacaran, ya enggak? Langsung dijodohin ya, ketemu langsung jadi. Sekarang kan enggak. Makanya orang tua dulu awet-awet pasangannya sampai mati, ya. Kenapa? Karena nggak ada masa pacaran, Pak. Nggak ada yang namanya pencitraan, nggak ada. Kok sekarang pacaran pencitraan mulu ya? Wah, perlente bajunya.
Iya kan, pakai bajunya keren-keren. Pas udah jadian jadi suami, pakai kolor mulu di rumah kan? Itu. Makanya banyak yang nggak langgeng, baru 2 tahun pisah, ya enggak? Baru punya anak 1 lewat, ya enggak? Kalau dulu itu begitu Pak, langsung dibawain masuk. Udah kamu nih calon kamu, nggak bisa ngomong orang tua dulu itu. Ya, saya sampaikan, saya ngomong begini karena saya ngalamin Pak. Saya tuh ngalamin gitu kan, orang tua nih calon kamu, mau bilang apa coba? Tapi alhamdulillah udah berapa sekarang, dari tahun 95 sampai sekarang saya masih langgeng. Iya. Nah itu. Tapi yang pacaran perkenalan ta'arufnya sampai 5 tahun, tunangan 5 tahun, baru nikah 1 tahun 2 tahun. Karena hidupnya dulunya pencitraan terus. Rapi, keren nih. Iya, baju sepatunya aja ganti-ganti terus. Pas besok rupanya baru ketahuan sepatunya pinjeman. Nah, itu dia. Repot. Nih, mobilnya ganti terus, datang ke rumah ini gonta-ganti, besok gantiin, ternyata pinjaman juga dia. Nah, itu. Iya. Kata Imam Ibnu Rajab Hambali, wa hadzal hadisu aslun, kata beliau ini. Wa hadzal hadisu aslun fi qisaril amal fid dunya. Kata beliau ini, hadis ini dasar bagi kita terkait apa? Qisaril amal. Jangan panjang angan-angan di dunia. Jangan panjang, pendek aja. Realistis. Iya kan? Realistis. Ya. Fit dunia, di dunia ini jangan terlalu panjang angan-angan. Terlalu ngomong kalau itu panjang bener, kalau. Makanya zikirannya di masjid jikalau, enggak begitu, realistis. Kalau bapak ibu bisa sholat tahajud mulai dari 2 rakaat, mulailah 2 rakaat. Kalau bapak ibu sanggupnya sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau sanggupnya sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Ustaz, saya hanya bisa sanggup sholat fardunya saja. Lakukan. Makanya ada sahabat Nabi, ya, dari kalangan Badui bilang, Nabi tolong nasihati saya. Ya, amalan yang bisa mengasukkan saya dalam surga, tidak kurang tidak lebih. Oh iya, kamu mau begitu? Kamu komitmen? Iya. Sudah, kata Nabi apa? Salat 5 waktumu. Puasa Ramadanmu. Ya. Kalau kamu mampu zakatmu. Kalau kamu mampu haji. Selesai sudah, masuk surga kamu. Gak kamu perlu pikirkan itu namanya apa? Salat sunnah, gak perlu. Gak perlu kamu pikirkan puasa sunnah, gak perlu. Kalau kamu sudah komitmen, termasuk hajimu sudah cukup sekali. Makanya haji itu cukup sekali Pak, Bu. Saya heran sama orang yang haji berkali-kali, nggak habis pikir. Untuk apa? Wajibnya itu apa? Apa karena pengen disebut kalau pas dia saya udah haji 7 kali, label HI-nya ada 7, HI panjang. Apa begitu? Saya termasuk nggak setuju kecuali petugas ya. Kalau petugas beda kan, karena dia bimbing. Tapi kalau dia kaya bener, ya sampai dia mau berani beli haji. Mohon maaf, poroda gitu ya. Kemarin kan nggak ada poroda tuh, kecalek semua itu. Udah 350 juta nggak berangkat gitu kan. Ya itu kan menandakan haji itu panggilan Allah. Jadi nggak perlu Pak, bapak ibu yang sudah haji nggak perlu pikir lagi haji kedua, nggak perlu. Untuk apa saya tanya? Cukup 1 itu. Kalau Anda haji kedua dengan cara mengambil porsi orang, dosa Anda itu. Jangan harap dapat pahala. Ya, jangan harap dapat pahala. Ini saya bilang terus terang aja. Nggak perlu haji 2 kali. Nggak perlu. Ya kalau umroh juga seperlunya aja. Karena yang paling penting bukan itu saja, banyak. Kita haji punya tetangga miskin, dosa juga kita. Ya, kita haji kedua, tapi tetangga sebelah nggak makan. Artinya apa? Berpikirlah yang hemat tetapi tepat, cermat. Makanya sampaikan ini kisahul amal ini tadi. Cukup kamu realistis. Ibadah kamu juga silahkan sesuai dengan kemampuanmu. Itulah Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali dengan kemampuannya.
ibadah sesuai kemampuan kita. Silakan. Kalau Pak Ustadz saya bisa sanggup yang wajib saja, lakukan yang wajib, karena yang wajib itu yang pokok. Kalau sudah menikmati yang wajib, silakan melangkah yang sunnah. Kenapa? Sunnah itu melengkapi yang wajib. Boleh juga tuh haji yang kedua, kalau dia kayaknya dulu haji pertama saya bodoh, belum ngerti, kayaknya sih ya hajinya begitu deh, saya pengen yang kedua, boleh kalau punya niat begitu. Tapi kalau selain itu hanya untuk pamer, untuk bangga, bla 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 bla, status sosial, sudahlah. Kan ada tuh yang cerita sama saya, haji pertama kayaknya saya bodoh bener, nggak ngerti, nggak paham. Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi lagi-lagi saya katakan, ibadah yang cukup itu yang wajib saja. Sebetulnya kalau kita sudah komitmen. Kalau sudah merasa kurang, silakan lanjutkan dengan yang sunnah. Makanya ketika ada seorang pemuda yang rajin sholat subuh berjamaah, tiba-tiba menghilang zamannya Umar. Anak pemuda ini adalah pegawai pasar yang ditunjuk Umar. Apa sih kalau bilang sekarang, apa pegawai pasar itu? Yang sering ngontrol pasar, apa namanya? Hah? Apa sih namanya, saya nggak tahu. Ada di kita juga ada itu pegawai pasar tuh, ngontrol harga, ngasih retribusi kan? Ya pokoknya gitu deh, saya nggak paham. Bukan makelar gitu kan? Makelar bukan Lukas pasar. Ketika orang ini nggak ada, kata Umar, kemana itu anak itu? Yang lain nggak tahu, mungkin dia sakit. Wah, dikejar sama Umar ke rumahnya habis sholat subuh. Ketok, ada ibunya. Bu, mana anakmu? Itu lagi tidur. Loh, kenapa dia tidur, Bu? Kan biasanya dia sholat subuh. Itu dia khalifah, tadi malam dia sholat tahajud kebanyakan, capek tuh dia, subuhnya lewat. Aduh, kata Umar, ini nih yang nggak bener nih, kata Umar. Bilangin sama anakmu, sampaikan bahwa Nabi sampaikan apa? Sholat berjamaah subuh itu lebih baik dibandingkan ya kamu begadang semalam suntuk dengan ibadah sunnah. Sholat 1000 rakaat melewatkan waktu subuh berjamaah dikalahkan dengan mereka yang tidak sholat malam tapi subuh berjamaah. Paham nggak? Jadi ibu tadi ini, bapak ini sholat subuh tadi itu apa? Mengalahkan mereka sholat tahajud tapi ketiduran subuhnya. Ya ini anak pemuda tadi itu yang zamannya Umar tuh. Bilangin tuh anakmu kecapean sholat tahajud sampai ketiduran lewat subuhnya, bilangin sholat subuh berjamaah ya sama dengan atau lebih baik dari menghidupkan sholat malam semalam suntuk. Fa innal mu'min la yanbaghi lahu yattakhidha dunya watanan wa maskanan, kata Ibnu Rajab Hambali ya. Seorang yang beriman selayaknya tidak menjadikan rumah dunia ini sebagai negaranya, sebagai tempat tinggal abadinya. Tidak ada. Pikiran kita jangan ke situ. Dunia ini sementara. Fayatma'innu fiha, maka dia merasa nyaman di dunia ini, nyaman, enak, lupa ternyata ada kehidupan abadinya, yaitu alam akhirat. Walakin ayyam bagi ayyakuna fiha kana ala janahi safar yuhai jahazahu lirrahil ya waqad ittafaqat ala dzalika wa sawil anbiya wa atba'ihim. Maka semestinya orang beriman itu ya seperti orang musafir menyiapkan ya perlengkapannya, bekalnya untuk setiap kali dia akan berjalan, melanjutkan perjalanan. Dan banyak sekali yang diwasiatkan para nabi kepada kita ya terkait ya nasihat-nasihat mereka dalam hal ini ya. Saya kira ini kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan terkait hadis ini. Yang jelas hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Monggo silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, jika materi